Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair untuk seluruh anak-anak hebat generasi muda. Bertemu kembali di sini Bu Laili Husniah dari SMP Negeri 9 Surabaya. Kali ini kita akan membahas materi yang baru terkait dengan alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu apa sih tujuan pembelajaran materi kita pada pertemuan kali ini. Di sini yang pertama adalah membaca dan juga menulis dari Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30 dan juga Quran Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 54. Yang kedua adalah menjelaskan isi kandungan tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta sesuai dengan kedua ayat tersebut. Yang ketiga memberikan contoh-contoh fenomena alam yang sesuai dengan kandungan ayat yang akan kita pelajari. Dan yang keempat menerapkan nilai-nilai keislaman yang akan kita peroleh dari hasil pembelajaran hari ini. Seperti rasa syukur, keingetahuan, dan juga semangat untuk terus belajar. Nah, karena dari tujuan pembelajaran tersebut kita berfokus pada dua ayat ya. Jadi di sini ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Coba kita lihat bersama-sama. Ayat yang pertama. Pada Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30, di situ diartikan, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Itu adalah ayat pertama yang akan kita fokuskan pada hari ini. Kita lanjutkan dulu untuk ayat yang kedua, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Baik, dari ayat tersebut kita ketahui, artinya adalah, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Baik, kita sudah membaca dan juga mengetahui ya untuk arti dari kedua ayat tersebut. Sedangkan kenapa dua ayat tersebut kita fokuskan untuk hari ini, adakah kesamaan antara kedua ayat tersebut? Tentu ada. Jadi kedua ayat tersebut saling berkesinambungan. Ada apa di dalam kedua ayat tersebut? Faktanya bahwasanya kedua ayat tersebut memiliki keterkaitan dalam menjelaskan tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta dan segala isinya. Kalau di dalam ayat pertama tadi menekankan pada asal-usul kehidupan dan ajakan untuk beriman, sedangkan ayat kedua menjelaskan tentang keindahan langit dan fungsi bintang serta ancaman siksa bagi setan. Itu juga dijelaskan di dalam ayat pertama tadi dan juga ayat kedua. Jadi di sini terdapat keterkaitan. Apa saja sih kandungan di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 tadi, ayat yang pertama? Di sini ada beberapa poin. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan penciptaan alam semesta. Jadi di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, ayat ini menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi dari keadaan yang awalnya menyatu, satu padu, kemudian dipisahkan oleh Allah. Ini merupakan bukti kekuasaan Allah yang maha sempurna. Jadi tidak ada satupun yang bisa menandingi ya, yang bisa menciptakan sesuatu yang begitu mustahil kalau kita bayangkan ya. Yang kedua, di dalam ayat ini juga terdapat asal-usul kehidupan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya semua makhluk hidup itu berasal dari air. Ini menunjukkan ketergantungan seluruh makhluk hidup karena Allah itu sebagai sang pencipta. Dan yang ketiga adalah ajakan beriman, bahwasanya ayat ini mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dengan melihat bukti-bukti kekuasaan yang nyata dalam penciptaan alam semesta. Jadi bukankah kita selayaknya mempercayai bahwasanya seluruh yang ada pada dunia ini tercipta karena memang ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk kandungan yang kedua, ayat yang kedua pada Quran Surat Al-A'raf ayat 54, ada beberapa poin. Yang pertama, keindahan langit. Jadi ayat di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 menggambarkan keindahan langit yang dihiasi oleh bintang-bintang, dan ini menunjukkan kebesaran dan keindahan ciptaan Allah. Kemudian fungsi bintang, selain sebagai hiasan, bintang-bintang juga berfungsi sebagai alat untuk merajam setan. Ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu itu dengan tujuan yang sempurna. Jadi setiap apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak mungkin hal tersebut suatu yang sia-sia. Yang ketiga juga peringatan terkait dengan siksa untuk setan. Ini selain itu ayat ini juga mengingatkan kita
tentang keberadaan setan dan juga siksa neraka yang telah disiapkan untuk mereka. Jadi ini merupakan peringatan juga ya bagi manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah dari setan. Kemudian secara ilmiah fenomena alam dalam kedua ayat tersebut di sini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 terdapat teori Big Bang. Kalau dalam perspektif Al-Quran ya, istilahnya dalam keilmuan itu dikenal dengan teori Big Bang. Jadi konsep langit dan bumi yang awalnya menyatu kemudian memisah. Jadi ini hampir mirip dengan teori ilmiah terkait dengan pembentukan alam semesta yang dikenal dengan teori Big Bang. Ayat ini juga menekankan peran air sebagai sumber kehidupan yang sejalan dengan penemuan ilmiah bahwa air itu merupakan komponen utama bagi semua makhluk hidup. Jelas sekali ya ini ya. Kemudian fenomena alam pada ayat yang kedua yakni Quran surat Al-A'raf ayat 54 di sini terkait dengan penciptaan yang bertahap, yaitu konsep penciptaan alam semesta ini dengan 6 masa ya. Masa itu bisa juga diartikan dengan hari ataupun apa ya. Ya, jadi ini bisa dikaitkan dengan konsep evolusi atau tahapan-tahapan pembentukan alam semesta. Yang kedua terkait dengan peran air. Jadi ayat ini kembali menegaskan pentingnya air dalam penciptaan yang bisa dikaitkan dengan teori tentang asal-usul kehidupan dari lautan. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan alam. Jadi ayat ini juga mengandung peringatan akan konsekuensi jika manusia merusak keseimbangan alam, yaitu akan terjadinya kehancuran. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk apa sih kita mempelajari kedua ayat tersebut, Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Quran surat Al-A'raf ayat 54. Ada 3 poin yang kita tekankan ya di sini. Yang pertama adalah jelas-jelas dari kedua ayat tersebut membuktikan terkait dengan keagungan Allah. Jadi Allah sebagai pencipta alam semesta yang maha mengetahui, yang maha kuasa. Kemudian yang kedua adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran sendiri mendorong manusia untuk terus belajar dan memahami alam semesta. Jadi ini juga termasuk penyemangat ya, motivasi bagi kita umat muslim sendiri bahwasanya ilmu Allah itu sangatlah luas. Jadi alangkah baiknya kita untuk terus selalu menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terakhir ini adalah tanggung jawab manusia. Jadi ayat-ayat ini juga mengingatkan untuk manusia untuk tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam. Itu adalah materi untuk kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Boleh diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.